Ada beberapa teman-teman yang sempat nanya ke saya, Pak, catnya itu pakai merek apa? Catnya seperti apa? Kenapa kolam saya bisa ngelupas catnya? Kenapa kok kolamnya Blaze nggak ngelupas? Kolam-kolamnya bikinan Blaze kok catnya bisa bagus semua, bisa rapi semua. Nah, ini contoh. Ya, oke. Selamat sore. Ini kita lagi bersih-bersih. Nah, ini Norma kita mau update sekalian yang kolam pribadi saya yang di depan kamar, yang kecil. Yang airnya cuma 70 cm. Ini kemarin kan kanopi lama nih, kita bongkar total. Nah, kemarin saya coba setelah dibongkar memang panasnya ekstrim banget. Gila. Saya sampai duduk di kolam aja udah nggak kuat gitu. Makanya tetap nanti kita akan kasih kanopi baru yang itu nanti ada otomatis relnya, bisa sliding, jadi buka tutupnya nanti bisa kita setting sesuai keperluan. Oke, seperti itu. Geser-geser sendiri. Betul. Nah, sekalian saya perapian pohon, mumpung ini dibongkar semua, kabel-kabel juga lagi saya tata ulang semua. Ya, intinya kita ini kepengen kalau ada renovasi kolam, ya sekitarnya ini harus sekalian bersih, bener yang rapi sekalian gitu. Nah, kita yuk masuk dari dalam, kita lihat update-nya seperti apa. Dan yang kali ini saya udah tekad bulat, ini harus jadi benar-benar kolam pribadi. Jadi ikan yang masuk sini memang terus terang nanti akan ikan-ikan pribadi saya yang memang tidak untuk diperjualbelikan. Supaya tidak sering diserok-serok, tidak sering di otak-atik. Ya kepengen lah, saya pun selama 10 tahun lebih ini kan memang rata-rata tadinya kolam ingin untuk pribadi jadi kolam dagangan, untuk pribadi jadi kolam dagangan. Nah, sebelumnya kita mungkin sambil jawab 3 pertanyaan dulu ya Norma ya. Sekalian saya mau update sama edukasi beberapa tahapan dalam proses finishing sebuah kolam koi. Nah, ini yang pertama nih, ada pertanyaan dari Bali 7 hari yang lalu. Saya nggak tahu di video yang mana. Intinya beliau nanya seperti ini, Bang, saya mau nanya, di daerah saya ini kan hujan terus-menerus sudah 2 minggu. Kolam saya tuh outdoor. Aman, itu aman, apa ada hal yang perlu dilakukan atau dibenahi? Nah, saya ini kan setiap membaca kata-kata ini, kamu bisa ngerti posisi saya nggak, Norma? Kolamnya kayak apa, saya nggak tahu. Standarnya, filternya seperti apa, saya nggak tahu. Kapasitasnya berapa, saya nggak tahu. Populasi ikannya kayak apa, saya nggak tahu. Kasih makannya berapa banyak, saya tahu. Jadi saya ini kadang suruh menjawab pertanyaan yang saya ini harus membayangkan, harus meraba dulu kondisinya seperti apa ya gitu loh. Itu kan yang sulit, Norma. Jadi mohon maaf, makanya saya selalu ngomong bahwa saya tidak terima konsultasi umum ini, salah satunya begini-begini ini. Mau jawab aja saya suruh bayangin dulu loh. Ini kira-kiranya Pak Bali ini kolamnya seperti apa ya? Akhirnya seperti apa ya? Saya kan nggak ada gambaran gitu. Tapi intinya begini Pak Bali. Cek parameter airnya. Kalau airnya bersih, bening, ikan pergerakannya bagus, sehat, ya is oke. Tapi intinya kalau memang outdoor, hujan, kemudian air ada problem, airnya nggak bening, ikannya banyak diem, ikannya ada masalah, ikannya sering flashing, ya itu intinya dipuasain dulu. Tapi intinya kalau pengen tahu treatment penanganannya, kita sudah buatin list banyak. Nah, nanti Pak Bali dan teman-teman koi lover bisa cek di YouTube Blaze Channel, di playlist yang judulnya Tips dan Perawatan Kolam Koi. Nah, di situ ada. Tapi poin pentingnya Pak Bali, piara koi itu piara air. Jadi airnya diamati, dilihat, dicek sebagus mungkin, sebersih mungkin, sesehat mungkin di kondisi yang hujan terus-menerus seperti itu. Karena air hujan ini satu buat teman-teman, asamnya tinggi. Nah, asam ketemu amonia, dan kita nggak tahu di kolam ini ada reaksi kimia apa lagi dari sisa makanan kotoran ikan dan ikan buang kotoran. Nah, itu kita intinya mendingan antisipasi. Jadi sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban yang spesifik karena juga pertanyaannya Pak Bali ini juga tidak spesifik. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi, bukan saya tidak mau menjawab, tapi intinya rawatlah air dan piara air. Itu yang pertama ya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya nih. Dari Firdian Rizky. Oh, ini masih seputar kolam juga nih, teman-teman Blaze dan tim Blaze milihin. Misi Om Ade mau tanya, kalau kolam Blaze itu ada treatmentnya nggak? Kalau ada berapa bulan sekali dan takarannya berapa? Makasih. Nah, sekali lagi cek di playlist. Dan saya kasih tahu benang merahnya, pasti ada treatment.
Mau kolam sehebat apapun, secanggih apapun, menggunakan RDF, mesin seautomatik apapun, bahkan kamu pernah saya ajak ke tempatnya Pak Roy yang di Semarang, yang kolamnya pakai mesin satu mesin oksigen itu 48 juta. Satu kolam ada 2 mesin, pakai sealer, pakai RDF, medianya top, import semua. Nah, kamu udah tahu sendiri ikannya di sana harganya berapa, ya kan? Bahkan beliau kalau ditawarin ikan murah nggak mau, maunya yang mahal. Itu juga tetap perlu treatment. Karena begini, Pak Fidian Rizky, kita berbicara ikan koi itu makhluk hidup, kita juga nggak tahu ada faktor cuaca, faktor air, faktor kita kasih makannya, jumlah populasinya. Intinya menyambung pertanyaan yang tadi, treatment-treatmentnya kalau apa aja yang diperlukan bisa cek di playlist. Dan kuncinya adalah piara koi, piara air. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, Om mau tanya dong Om, soal arus ataupun bawah, mungkin arus atas atau arus bawah. Kalau nggak ada arus pakai aerator, apakah nggak apa-apa? Nah, gini, ini yang saya sering ngomong bahwa orang umum itu persepsinya arus itu hanya untuk oksigen. Ada air nyentor supaya oksigen. Kalau kita arus selain untuk oksigen, untuk ngatur flow kolam. Berarti kita pisahin antara arus sama aerator. Beda, itu jelas beda. Tapi intinya arus yang saya pakai di sebuah kolam, nanti di sini juga akan saya tunjukkan supaya tujuannya air kolam ini bisa berputar secara soft, tapi putarnya juga jangan yang ekstrim loh. Oh, kayak nanti kayak jacuzzi dong. Ya kan, ngerti ya? Jadi setelannya, arusnya, kencengnya segala macam itu memang penyetingannya itu tidak bisa sembarangan. Dan sekali lagi nanti jangan nanya pompanya berapa, pipanya berapa, dan segala macam, itu case per kolamnya beda. Tapi saya kasih tahu, arus itu bukan untuk hanya oksigen aja nih, koi Rufalupi, tapi fungsinya juga untuk sirkulasi di sebuah kolam. Nah, jadi kalau menjawab tadi, tanya dong soal arus atas ataupun arus bawah, kalau nggak ada atau pakai aerator, apakah nggak apa-apa? Kalau bagi saya, nggak bisa. Wajib. Kalau saya buat satu kolam nggak ada settingan arusnya, saya yakin hasil airnya juga nggak mungkin sebagus yang biasanya kolam-kolam kita buat. Seperti itu. Nah, 3 pertanyaan tadi sudah menjawab. Setelah ini kita akan update kolam ini seperti apa dan beberapa poin-poin yang mungkin sudah bisa kita review. Kita akan review. Kita langsung aja yuk, sambung. Nah, kita mau bahas dari mana ini kok? Kita bahas nih yang tadi berhubungan dengan pertanyaan nih. Aerator tuh ini. Nanti kita kasih membran matala, karena ini waterfallnya ini bentangannya ini sekitar 60 sentian. Nanti matalanya juga saya setting 60 sentian. Sehingga nanti antara air terjun tumpah dan waterfall atau yang turun ke bawah dengan aerator oksigen yang naik ke atas, itu ketemunya bisa pas. Nah, ini juga ada hitungannya juga. Nah, itu yang saya bilang tadi tuh, arus atas, arus bawah. Di shoot dulu Norma di sini. Tuh, ya. Ini belum final. Nanti setelah dicat segala macam, ini kita kepras lagi supaya intinya makin rata masuk dan tidak resiko membentur untuk ikan koi. Nah, terus kamu shoot lagi nih, ada di sisi sini nih. Oh, ada 2 juga. Ya, atas bawah juga, betul. Nah, kalau kamu lihat seperti ini, nanti kolam ini akan berputar airnya searah jarum jam. Dan itu perputarannya slow, bahkan nggak kelihatan, kasat mata. Oh, kalau dari atas Nggak kelihatan, airnya tetap kita setting soft, kita setting clear, tapi nanti ini air akan berputar. Itu salah satu fungsi, bukan hanya untuk suplai oksigen, tapi bisa menciptakan kualitas air di kolam koi kita yang maksimal, seperti itu. Nah, Normal lihat, ini dinding yang sekitar area kolam, saya finishing dengan batu bata candi, tapi yang bentuknya ini seperti batu bata merah, tapi dia punya nut atau punya list ini yang lebih rapi. Nah, makanya kalau kamu lihat nih, ini pemasangannya handmade, pakai tangan, dan ini pekerjaan seni, tidak bisa salah-salan. Dan kalau Norma shoot nih, lihat nih, nut per nutnya ini rapi sekali, padahal ini belum di finishing. Nanti masih kita finishing lagi, masih kita cat ulang, dan terakhir coating, supaya nanti tahan panas dan dinginnya, seperti itu. Nah, ini kita bahas masih ada hubungannya waterfall. Saya memang sedikit berbeda yang kali ini. Nanti kalau udah jadi semua, nanti baru teman-teman akan kelihatan. Nah, saya itu aliran yang suka air terjun dengan kolam itu nggak terlalu berisik. Kadang kan ada yang air terjunnya tinggi banget, jatuhnya wajak sampai airnya kolam tuh sampai kayak kolam renang waterboom tuh. Nah, saya sampai kadang bingung ini terus ngelihat ikannya gimana ya gitu loh. Kalau saya air terjun ini nanti saya bikin soft. Jadi dari sini ini nanti turun di ketinggian air itu jaraknya paling cuma 10 cm space-nya. Jadi smooth sekali. Tetap kedengeran nggak Pak? Kedengeran, tapi smooth. Dan kebayang ini karena depan kamar saya langsung nih.
Saya pun juga nggak suka yang airnya terlalu berisik banget, waduh ya mengganggu juga. Kalau airnya soft, kita bisa enak dengernya. Tapi kalau airnya terlalu berisik, ya nggak enak juga. Nah makanya kan sekali lagi teman-teman, kalau di kita itu memang semua itu kita perhitungkan dari awal, supaya nanti hasil akhirnya itu bisa maksimal. Ya, nah ini di sini beda nih, batunya aja ini udah lumayan nih Norma. Ini pakai batu granit marmer. Jadi granit yang coraknya seperti marmer. Tadinya mau marmer asli, saya lihat harganya, aduh ampun deh. Terpaksa granit lah, tapi ini granit aja udah oke banget, udah lumayan banget. Nah, kenapa harus pakai granit? Supaya nutless-nya ini juga bisa perfect nih, tuh. Lihat nih, ini ketemu ini bisa, garisnya ini bisa rapi sekali. Nanti kita masih finishing lagi. Dan ini nanti belum final juga. Nah, kemudian double wall nih, kemarin kalau Norma lihat, kan ada yang nanya, Pak, double wall itu dicetak di dalam atau di luar? Jadi begini, yang utamanya yang ini di dalam Norma. Yang utamanya, yang besar-besarnya yang nempel di chamber. Yang pasangannya atau ibaratnya naik turunnya kita cetak di luar. Karena kebayang kalau sempitnya seperti ini, orang kan nggak bisa ngaji Norma. Tuh tangan saya masuk aja nggak bisa. Iya, benar. Ya kan? Jadi yang satunya dicetak di luar, dihalusin, dibersihin, difinishing, tinggal pasang lem dengan lem tetap dengan konstruksi dan semen, baru nanti ngecat. Kalau ngecat kan kuas bisa masuk. Benar. Seperti itu. Jadi itu tipsnya teman-teman. Jadi kemarin tuh sempat ada yang nanya ke saya, Pak, double wall-nya ini jaraknya sempit, kenapa bisa rapi? Jadi itu tipsnya. Yang satu dibikin luar, yang satu dibikin di dalam, sehingga nanti kalau udah jadi finishing semua baru dilem seperti ini. Nah, ini chamber ini kemarin kita hitung kurang lebih 70% dari kolam. Jadi sangat apa ya namanya ya, mumpuni sekali. Tapi sekali lagi bukan berarti chamber saya besarin itu terus saya mau ngepus makan, enggak. Karena saya bukan tipe hobis koi maupun dealer yang suka ngepus makan. Harapannya kenapa? Supaya intinya kualitas airnya bisa lebih maksimal. Ya, dan memang nanti ikan di sini saya juga nggak mau rame-rame sih. Bahkan kalau nggak ada bener-bener ikan yang suka, mungkin saya nggak akan isi ikan nih kolam ini. Nah, saya ini ngeri Norma. Jadi begini teman-teman. Saya ini kan memposisikan diri saya kan berangkat dari hobis, betul ya. Sebetulnya makin ke sini idealisme dan perfeksionis saya tuh tinggi banget. Baik itu ikan lokal maupun impor. Tapi terkadang memang saya ada yang grade B, grade A, high Q, SQ saya tetap ambil semua karena kan kebutuhan tiap customer beda-beda. Tapi kalau mau ngikutin selera saya ya nanti teman-teman lihat kolam ini. Ya, nah sekali lagi saya juga nggak peduli itu ikan atau import, tapi yang penting selera kualitas dan taste-nya itu sesuai dengan saya. Dan itu memang nggak banyak. Makanya kalau saya kemarin bercanda sama anak-anak, kemarin kita hitung stok kita ini ada sekitar 600 ekor lebih saat ini. Baik ikan yang masih kita growth ataupun ikan yang sudah kita siap untuk jual. Saya ngomong dari 600 ekor itu, yang masuk selera saya itu nggak nyampe 20. Serius, yang lainnya itu memang ya intinya bukan jelek ya sekali lagi ya, tapi kan selera itu kan memang masing-masing. Idealisme, perfeksionisme itu kan juga masing-masing. Nah, tapi nanti teman-teman kalau mau lihat ikan pilihan saya yang memang benar-benar selera dan tes saya nanti ada di kolam ini. Dan memang kalau yang sudah betul dan yang sudah di sini memang terus terang mohon maaf, bukan nanti saya berarti nggak mau jual atau apa atau nanti harganya pun ibaratnya. Jadi gini Norma, ini intermezzo ya. Saya tuh beberapa tahun yang lalu tuh pernah ada senior saya. Kebetulan beliau memang tidak di koi, tapi memang beliau salah satu pebisnis besar di Semarang. Nah, beliau tuh pernah kesini waktu kolam lama, nanya beberapa ikan, jawaban saya nggak saya jual. Dia ngomong begini, kamu itu sudah dealer, kamu itu sudah seller, nggak boleh ngomong ikan nggak dijual. Oh gitu ya kok, terus gimana? Jual tapi harganya kamu tinggiin setinggi-tingginya, biar nggak laku. Maksudnya ya, tapi nggak boleh ngomong ikan nggak dijual tuh nggak boleh. Jadi misalkan nih nanti kita ada ikan di sini, mungkin harganya cuma 10 juta. Saya bisa kasih harganya 50 juta, biar nggak laku. Ya karena kan sekali lagi, ya karena masukan dari senior saya memang nggak boleh pamali kalau kita ngomong sudah bisnis, sudah jualan, tapi ngomong ikan nggak dijual. Itu nggak boleh gitu. Jadi nanti tetap akan ada harganya, tapi memang harganya saya bikin ngaco. Supaya memang nggak laku gitu loh. Karena memang ini nanti untuk saya nikmati sendiri. Ya itu intermezzo aja ya Norma ya. Nah kemudian salah satu sentuhan naturalnya itu ada di dinding-dinding sini. Itu Norma bisa shoot. Ini juga semuanya ini kita pakai konstruksi cor semua ya Norma ya. Jadi nanti kalau udah jadi deh saya akan demoin. Kemarin anak-anak naik di sini pun kuat. Jadi sekali lagi kadang jangan hati-hati, jangan buat dinding seperti ini hanya ditempel biasa. Nah, itu, ya ini ada tulangannya semua, ada besinya semua, ada konstruksinya semua.
Karena nanti ini juga naruh pot bongsainya cukup berat. Tapi kemarin jangankan pot bongsai, kita naik di sana, kita demoin dah. Ya, ini kuat sekali. Tuh. Saya 68 kilo tuh. Tuh. Nih. Kuat sekali. Makanya kan saya bilang semua itu kalau saya ya prinsipnya mending cari yang terbaik, yang terkuatnya. Kalau ada apapun kita agak Ya. Nah, terakhir nih mungkin salah satu poin edukasi. Ada beberapa teman-teman yang sempat nanya ke saya, Pak, catnya itu pakai merek apa? Catnya seperti apa? Kenapa kolam saya bisa ngelupas catnya? Kenapa kok kolamnya Blaze nggak ngelupas? Kolam-kolamnya bikinan Blaze kok catnya bisa bagus semua, bisa rapi semua. Nah, ini contoh. Ini nih acian final. Normal shoot agak deket ya. Acian final sudah acian semen halus. Kamu lihat nggak ada dua warna yang berbeda nih? Ada yang ini udah kering, ini masih belum kering. benar. Ini kalau ditembak cat, saya jamin pasti akan ngelotok. Oke, berarti belum bisa. Belum bisa. Ini sudah hari kedua acian finish, tapi nanti saya akan tunggu sampai benar-benar nih kering sama semua seperti ini nih. Tuh. Kalau yang masih basah-basah seperti ini, masih nemblong-nemblong, jangan dulu, sabar teman-teman. Makanya kan saya selalu bilang bahwa finishing kolam ini nggak bisa buru-buru gitu loh. Kadang orang mikirnya, wah ini kan sudah halus semua Pak, udah diamplas halus saja, udah tembak cat. Pasti nanti ada yang nemblong-nemblong, ada yang lupas. Jadi tingkat kematangan acian final ini pun harus kita perhitungkan sampai benar-benar matang gitu. Nah, kamu bedain nih yang bawah nih. Tuh, sudah hampir rata semua. Ini udah bisa, tapi kan nanggung. Masa cuman ngecat cuman dasarnya doang, dindingnya belum. Nah, paling nanti 1-2 hari lagi lah biar kena panas, biar dia keringnya maksimal, baru kita sikat cat seperti itu. Nah, itu beberapa poin-poin dan edukasi teman-teman sekalian, update progres kolam baru Blaze Koi yang di Semarang, yang kebetulan ini adalah kolam pribadi saya yang di depan kamar saya. Saat ini tahapannya sampai di sini gitu. Nah, semoga sih dalam minggu ini target saya perapian yang kecil-kecil dan kolam ini udah beres. Kemudian minggu depan perapian taman dan sekitarnya termasuk kanopi, plus kita running media, running install segala macam equipment dan segala macam. Nah, termasuk nanti untuk edukasi juga Norma. Jadi saya itu akan kasih lihat nanti setelah jadi kolam ini bisa punya dua sisi spot favorit untuk dinikmatin. Nah, yang satu yang dari kamu arah berdiri datang, jadi kalau ada tamu nengok ke kanan sini udah langsung pasti akan, ibaratnya orang kalau mau masuk rumah ini lihat ke kanan, dia pasti akan kecuri perhatiannya dengan spot ini. Ya, itu yang pertama. Nah, yang spot kedua yang di atas filter kayu ini. Nanti di sini akan saya kasih main pencahayaan lampu, ada tanaman bonsai, ada water spray yang keluar itu untuk nanti nurunin suhu air maupun nyiramin itu, dan nanti mungkin saya kasih ada beberapa mungkin lukisan-lukisan yang artistik lah. Nah, jadi bisa juga kita nikmatin dari sudut sini. Nah, makanya kan saya selalu bilang bahwa teman-teman memang di kita ini segala sesuatu yang kita buat ini udah kita konsep dari awal, supaya harapannya baik itu kolam sendiri maupun customer, begitu kolamnya jadi itu menikmatinya juga maksimal. Kadang kan ada tuh kolam yang bagus tapi ngelihatnya nggak enak gitu loh, sudutnya nggak pas, bahkan kadang kita lihatnya ke sana tapi finishing utamanya di sebelah kanan, kan lucu gitu loh. Jadi itu semua harus sekali lagi harus diperhitungkan dan ditimbang dari awal. Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga nanti lancar semua. Harapan saya minggu depan sudah tinggal finishing yang final dan install media segala macam. Yang pasti nanti kita akan update terus sampai terisi ikan kolam ini. Dan saya juga mau kasih lihat buat teman-teman yang lahannya kecil, tempatnya kecil, yang kolamnya mungkin nggak terlalu dalam, takut karena masih punya anak kecil, jangan takut. Saya akan buktikan di kolam ini meskipun dalamnya cuma 70 cm, tapi saya yakin akan jadi salah satu the best kolam karya kita di tahun ini juga. Gitu. Saksikan terus teman-teman, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye, ciao.